teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Kenalin, namaku Pomi. Pada pembelajaran ekonomi hari ini, Pomi bakal nemenin teman-teman semua untuk mengenal ilmu ekonomi lebih dalam. Teman-teman tahu gak? Ternyata ilmu ekonomi secara fundamental dan historis dibagi menjadi dua loh. Kira-kira ada apa aja ya? Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi positif. Ilmu ekonomi positif itu seperti mengamati dan menjelaskan fakta-fakta ekonomi yang terjadi. Contohnya, jika harga naik, apa yang terjadi? Bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat? Ilmu ekonomi positif tidak membahas tentang baik atau buruk, adil atau tidak adil. Ia hanya menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana fakta-fakta itu bekerja. Jadi, ilmu ekonomi positif itu netral, tidak memihak pada nilai-nilai tertentu. Ia hanya memberikan gambaran tentang bagaimana ekonomi bekerja tanpa menilai apakah itu benar atau salah. Contoh penerapan ilmu ekonomi positif dalam kehidupan yaitu seperti kenaikan harga bensin akan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum lebih sering. Peningkatan upah minimum akan mengurangi jumlah pekerjaan yang tersedia. Teman-teman sudah paham belum tentang ilmu ekonomi positif? Kalau sudah paham, kita lanjut membahas bagian kedua, yaitu ilmu ekonomi normatif. Ilmu ekonomi normatif itu membahas tentang apa yang seharusnya terjadi dalam ekonomi. Ia mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral, seperti apa yang adil dan tidak adil. Contohnya, jika harga naik, ilmu ekonomi normatif akan membahas apakah itu adil bagi masyarakat atau tidak. Berbanding terbalik dengan ilmu ekonomi positif. Contoh penerapan ilmu ekonomi normatif dalam kehidupan yaitu seperti pemerintah harus berinvestasi lebih banyak dalam pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perusahaan harus bertanggung jawab atas polusi yang mereka timbulkan. Nah, teman-teman sudah bisa membedakan belum? Seperti apa itu ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif? Kalau sudah, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita akan membahas tentang kelangkaan, lebih spesifiknya tentang kelangkaan sumber daya manusia. Secara sederhana, kelangkaan adalah suatu kondisi di mana kebutuhan manusia relatif tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan berupa barang dan jasa relatif terbatas. Untuk memahami lebih mendalam tentang kelangkaan, kita harus mengetahui ciri-ciri kelangkaan. Berikut beberapa ciri kelangkaan. Yang pertama, sumber daya jarang bisa didapat, bisa juga tidak mencakupi. Dengan kata lain, jumlahnya terbatas. Yang kedua, keinginan atau kebutuhan manusia yang tinggi. Dapat dikatakan, kebutuhan manusia tidak terbatas. Dan yang ketiga, jumlah alat pemuas kebutuhan manusia berupa barang dan jasa sifatnya terbatas. Manusia dilahirkan memiliki daya cipta, rasa, dan karsa. Dalam kegiatan ekonomi, manusia memiliki banyak peran. Selain sebagai sumber daya sendiri, manusia juga berperan sebagai konsumen atau turut memanfaatkan hasil dari suatu kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, terjadinya kekurangan tenaga kerja pada suatu perusahaan. Kekurangan ini dapat berarti kuantitas atau yang menunjukkan jumlah fisik. Namun, dapat juga kurangnya kualitas, seperti kemampuan berpikir atau keterampilan. Nah, itu dia penjelasan mengenai ilmu ekonomi dan kelangkaan. Teman-teman sudah ngerti kan? Yeay! Kalau sudah ngerti, cukup sampai di sini Pomi nemenin kalian.
Omi izin pamit ya teman-teman. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Dadah semuanya.